Sebelum saya tahu kejadian di lapangan yang sebenarnya ternyata sudah damai dan muncul angka 150 juta itu. Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sobat PWI. Masih di program PWI Talk dan di channel PWI Sumeneb. Bersama saya Natasha Wildan. Dan telah hadir bersama kita di studio PWI Sumeneb, Mas Syamsul Arifin, Syamsul Arifin. M. Syamsul Arifin, selaku Ketua PWI Kabupaten Sumeneb. Selamat siang, Mas. Ya, selamat siang. Apa kabar, Mas Syamsul? Alhamdulillah, baik-baik saja. Akhir-akhir ini lagi ramai ya di Sumeneb? Ya, lumayan ramai. Kelihatan capek kayaknya, Mas. Ya, ini siang-siang soalnya. Oh iya, oke. Oke, Mas Syamsul, akhir-akhir ini Kabupaten Sumeneb sedang diramaikan dengan fenomena yang menyentil dunia pers kita. Bagaimana tanggapannya dengan adanya kasus penganiayaan kepada 2 orang yang mengaku wartawan, namun kemudian berakhir dengan RJ atau Restoratif Justice dengan adanya uang 150 juta yang keterangannya di berita acara itu adalah sebagai ganti rugi. Seperti apa? Ya, dengan adanya kejadian kemarin, ada damai lah, ada damai antara wartawan dengan kepala desa, sampai ada muncul angka di 150 juta, itu sangat disayangkan lah. Ini sangat menyakitkan bagi dunia pers, dunia jurnalis, dunia wartawan. Ini sangat sakit dengan saya mendengar hal itu. Ini sudah kejadian di luar batas, saya pikir seperti itu. Karena kalau misalkan ada damai, misalkan ada persoalan yang harus dibuat kita damai, ya tidak haruslah ada embel-embel 150 juta itu. Itu kan sama halnya dengan menjual diri kita sendiri. Menjual, menggadaikan profesi kita yang harusnya itu sangat kinerja kita itu harus profesional. Mencari berita, mempublikasi berita, itu adalah tugas-tugas wartawan yang sebenarnya. Itu tergadaikan atau rusak gara-gara ada sampai ada uang damai dengan jumlah yang sangat fantastis. Mas Syamsul, sebagaimana informasi yang diketahui ya bahwa 2 wartawan ini mengalami penganiayaan. Tapi sampai akhirnya beberapa organisasi profesi wartawan di Sumeneb menggelar aksi ke Polres Sumeneb. Tapi apakah sebelumnya mungkin teman-teman jurnalis sudah cross check terlebih dahulu seperti apa sih penganiayaan yang dimaksud oleh berita itu? Saya sebagai Ketua PWI memang dari awal sudah menyatakan bahwa kami dalam kasus itu tidak mau ikut terlibat, apalagi dalam aksi seruan mural situ. Karena saya pengen tahu seperti apa sih sebenarnya kejadian di lapangan. Sebelum saya tahu kejadian di lapangan yang sebenarnya ternyata sudah damai dan muncul angka 150 juta itu. Itu hanya beberapa hari setelah dilakukannya aksi kan ya, Mas ya? Sepertinya begitu. Memang ada teman-teman yang ada di organisasi menaungi 2 wartawan itu memang sempat ketemu saya, minta ya sharing lah terkait bagaimana aksi mereka. Saya memang ya kurang setuju dengan aksi seperti itu karena masih ada jalur lain yang bisa kita tempuh, misalkan komunikasi dengan penegak hukum itu bisa dilakukan. Itu kalau soal aksi itu kan langkah terakhir. Kalau sudah mentok baru kita aksi. Betul. Baik. Sobat PWI, mungkin sebelum kita panjang lebar membahas kasus kemarin, kita harus mengetahui terlebih dahulu nih Mas Syamsul. Apa sih yang seharusnya dimiliki oleh seseorang ketika dia ingin disebut atau mendapatkan profesi seorang jurnalis? Ini apa yang seharusnya dimiliki? Ya, saya berawal dari ini ya, tugas wartawan dulu ya. Tugas wartawan atau tugas jurnalis di situ menginput atau mencari informasi, mencari data, terus kemudian mengolah informasi itu
dan kemudian mempublikasikan. Itulah tugas wartawan. Oke. Kalau misalnya ada wartawan yang hanya mencari berita, tapi tidak mempublikasikan berita itu bukan wartawan yang profesional. Itu tugas-tugas wartawan. Terus kemudian apa sih sebenarnya yang dikatakan wartawan? Ya. Itu salah satunya harus ada memiliki identitas. Dia bekerja sebagai wartawan, bekerja dengan perusahaan pers misalnya, itu ada identitasnya jelas dan mempunyai hasil produksi tulisan. Misalkan kalau misalkan dia kerja di media harian, dia tiap hari ada hasil produksinya berupa tulisan itu. Itu harus ada di situ. Dan media yang menaunginya juga terdaftar di Dewan Pers di situ. Setidaknya jelas ya medianya ya Mas ya. Tapi untuk PWI sendiri sejauh ini apakah ikut kemudian ada kasus dan desas-desus mahar 150 juta itu kemudian meng-cross check atau mendalami lagi? Nah, karena itu bukan anggota kami, bukan anggota PWI, kami tidak terlalu banyak mencari informasi itu, tapi kami juga tetap tahulah informasi-informasi itu dari teman-teman yang lain, yang di organisasi lain di situ. Baik. Kembali ke tugas dari seorang jurnalis. Ini sangat banyak ya, kita tahu bahwa anggapan masyarakat tentang profesi wartawan ini banyak yang positif, tapi lebih banyak lagi yang negatif. Mungkin karena mereka masih belum bisa memahami tugas-tugasnya tersendiri atau pos-posnya tersendiri. Boleh dirinci nggak Mas? Seperti apa sih seharusnya? Ya, kerja seorang jurnalis itu memang sebenarnya itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 ya tentang pers itu ya. Di situ sudah jelas semua kinerja seorang wartawan itu sudah dilindungi di situ. Dan juga ada Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang kebebasan informasi dan kebebasan pers itu ada juga di situ, diatur dalam undang-undang itu. Tapi kemudian kadang-kadang teman-teman menyalahartikan undang-undang itu. Kita pers itu dianggap bebas tapi tidak ada aturannya. Itu dianggap seperti itu. Sebenarnya kita juga bebas itu bukan berarti semuanya itu harus apa yang dilakukan oleh jurnalis itu semuanya bebas begitu saja. Bukan bebas tanpa bebas nilai. Tapi ada aturan-aturan atau yang harus kita ikuti. Batasan-batasan yang harus kita ikuti. Tidak kemudian siapapun yang menghalang-halangi misalkan harus ini, harus itu, harus kena undang-undang misalkan, tidak. Tapi kita lihat dulu seperti apa sih kinerja kita. Karena seorang jurnalis di situ selain bekal harus ada menunjukkan identitas diri ke narasumber juga Dewan Pers mewajibkan semua wartawan itu harus meningkatkan kualitasnya. Misalnya harus mengikuti uji kompetensi. Di situ harus kita ikuti bersama bagaimana aturan-aturan itu. Baik, nanti kita akan juga berbicara mengenai marwah, idealisme dan juga etika seorang jurnalis. Tapi sebelum itu, coba kita tarik pernyataan Mas Samsul kepada kasus yang sekarang terjadi ya Mas ya. Bahwa apakah menurut Mas Samsul kita coba kaji ketika seseorang jurnalis telah menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 itu, apakah kemudian akan terjadi kekerasan-kekerasan seperti yang dialami teman-teman? Saya pikir kalau memang seorang wartawan itu sudah bekerja sesuai koridor yang ada dan narasumber juga sama mengetahui apa sih fungsinya seorang wartawan itu, tidak mungkin terjadi hal itu. Itu kadang-kadang kenapa sampai terjadi kekerasan terhadap seorang jurnalis itu kadang-kadang ada hal-hal atau ada rambu-rambu yang tidak dilalui oleh seorang wartawan. Artinya rambu-rambu itu dibentur
Sama dengan kita jalan di jalan umum misalnya, harus ada, kalau misalkan ada lampu merah kita harus berhenti. Itu sama dengan kita. Kalau menurut undang-undang itu sudah tidak boleh dilakukan, ya sudah, jangan dipaksakan untuk melampaui itu. Lalu kemudian apakah Mas Samsul melihat adanya indikasi bahwa 2 orang yang mengaku wartawan kemarin kemungkinan melanggar beberapa hal tersebut? Saya pikir seorang narasumber, anggaplah kepala desa atau mantan kepala desa, tidak mungkin bertindak di luar batas seperti itu. Kalau misalnya seorang jurnalis di situ bekerja sesuai aturan yang ada. Misalnya kelunuwun pamit mau mau wawancara ini bahannya misalnya. Itu tidak mungkin terjadi. Tolong ingat teman-teman wartawan atau jurnalis, kalau misal narasumber itu boleh tidak menyampaikan atau tidak menyampaikan pertanyaan, misalnya tidak menjawab pertanyaan dari seorang jurnalis, itu punya hak. Seorang narasumber punya hak untuk tidak menjawab itu. Kalau memang tidak mau menjawab, boleh saja tidak menjawabnya. Kalau misalkan dia memaksa untuk terus harus menjawab, misalnya seorang narasumber, ya itulah awal dari terjadinya gesekan-gesekan yang akhirnya terjadi kriminalitas. Oke, berarti teman-teman wartawan diharapkan juga masih di dalam jalur ya, Mas Samsul ya. Baik, tadi Wildan sempat singgung terkait marwah, idealisme dan juga etika seorang jurnalis. Ini sangat kalau di Google itu mungkin pencarian teratas ya terkait norma dan juga marwah serta etika. Kalau kita letakkan konteksnya pada seorang jurnalis, apa sih penjabarannya, Mas Samsul? Ya, bicara soal etika di situ tentunya ada, ya kita seorang jurnalis itu harus mengikuti kode etik jurnalistik yang ada. Jadi pers itu bebas bukan berarti bebas nilai, tapi ada aturan yang harus kita lalui. Narasumber itu mempunyai berhak menolak untuk diwawancarai ketika misalkan seorang wartawan itu tidak memiliki uji kompetensi, kartu uji kompetensi, itu punya hak untuk menolaknya. Kami tekankan untuk di PWI misalnya, sudah teman-teman PWI sudah ber-UKW semua, uji kompetensi semua. Kalau misalnya mau wawancara ke narasumber, kalau narasumbernya minta untuk ditunjukkan mana anunya, ya jangan keberatan untuk teman-teman wartawan yang tergabung di PWI untuk menunjukkan identitas dirinya sebagai wartawan dan dia sudah lulus UKW. Oke, ini juga yang sempat ramai di beberapa grup ya tentang penggadaian marwah, idealisme dan juga etika jurnalis. Ya mungkin karena adanya mahar 150 juta itu ya Mas ya. Kalau dari sisi Mas Samsul sebagai seorang ketua PWI, apa sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan seorang jurnalis rela menggadaikan 3 hal tadi? Ya, saya pikir kembali pada hati nurani masing-masing. Kalau sudah kita membaca kode etik jurnalistik, terus baca undang-undang nomor 40 tahun 99, tapi kenapa kemudian mereka masih menggadaikan marwah seorang jurnalis misalkan, itu kan kembali pada nurani masing-masing. Kalau misalnya dia paham tentang undang-undang, tapi kemudian ada tekanan-tekanan sosial misalkan, tekanan ekonomi misalnya, sehingga membuat seperti itu kan ini ada hati nurani kita yang tergoyahkan sebenarnya. Jadi saya pikir kita tidak cukup untuk memahami aturan yang ada, tapi kemudian itu harus dicamkan benar-benar. Ini adalah pekerjaan kita, dilindungi oleh undang-undang. Tapi kita jangan sampai melompat dari undang-undang itu.
Jangan hanya paham tapi dilaksanakan. Oke, Seperti karena itu. masih banyak orang yang hanya Ya, paham iya, tanpa melaksanakan ya. melaksanakan Siap. itu. Oke, idealisme seorang jurnalis biasanya akan dibenturkan dengan beberapa Mm-mm. realita di lapangan, salah satunya Realitasnya juga kebutuhan ekonomi ekonomi, ya. misalnya. Kalau dari Mas Samsul sendiri, apa yang harus kita lakukan dan bagaimana seharusnya kita bersikap ketika kita dihadapkan dengan hal tersebut? Ya, eh, kita bekerja ke perusahaan pers. Oke. Tentunya perusahaan pers di situ memiliki acuan standarisasi Mhm. gaji misalkan. Oke. Itu harus dipertimbangkan. Kalau misalnya eh, perusahaan pers itu tidak menggaji kita, Mhm. itu ya jangan kita ambil pekerjaan itu karena itu pasti membuat kita berkreasi yang di luar nalar kita Mhm. sehingga terjadilah apa namanya hal-hal yang menghalalkan semua cara. Mhm. Makanya salah satu tanggung jawab perusahaan pers juga menggaji seorang jurnalis di situ. Seberapa sih kebutuhan yang realistis di lapangan seperti ini? Tapi lagi-lagi kalau misalkan perusahaan pers sudah menggaji sesuai UMK misalkan, Mhm. tapi kemudian kebutuhan seorang jurnalisnya itu masih lebih dari itu yang menjadi problem Mhm. juga. Makanya kita sebagai jurnalis kita harus melihat apa namanya kemampuan kita Mhm. secara ekonomi seperti apa. Jangan hanya melihat kebutuhan Mhm. apa keinginan kita, tapi kebutuhan hidup kita seperti apa. Bukan melihat apa style aja kehidupan sekarang ini kan kayak kayak glamor gitu misalkan. Mhm. Jangan ikuti itu. Tapi bagaimana kita mengukur kemampuan ekonomi kita, ekonomi saya misalkan Mhm. sebagai seorang jurnalis harus mengikuti gaya-gaya yang seperti sekarang. Itu harus Mhm. harus kita ukur Oke. sehingga pekerjaan kita, profesi kita tidak tergadaikan seperti apa yang terjadi seperti apa yang rame-rame akhir-akhir ini. Oke, secara sederhana Uh, perusahaan pers juga mengambil peran yang iya, krusial ya untuk iya. bagaimana kemudian wartawannya tidak menjadi wartawan bodrek Ya, dalam tanda wartawan kutip. bodrek, iya. Oke, luar biasa. Nah, kemudian ngomong-ngomong terkait dengan wartawan bodrek, Mm, marak sekali terjadi, saya rasa juga tidak hanya di Sumeneb ya, di mm, berbagai daerah manapun. mm, Bagaimana dari pihak PWI Sumeneb mm. sendiri untuk mengantisipasi hal tersebut? Kalau di PWI sebenarnya sudah di internal PWI sudah saya pikir sudah bisa diantisipasi Mhm. karena selain juga pekerja apa eh, teman-teman PWI bekerja ke perusahaan PS yang jelas, Mhm. juga memiliki gaji yang jelas, juga di PWI juga kami tekankan untuk terus apa meningkatkan kualitas, bagaimana caranya menulis, bagaimana caranya komunikasi dengan seorang narasumber. Mhm. Nah, Mhm. itu diuji di uji kompetensi wartawan. Kalau sudah lulus, itu semuanya sudah insya Allah sudah berjalan dengan baik. Jadi Oke, begitu. oke. Jadi untuk antisipasinya yaitu apa peningkatan kualitas diri. Mhm. Tapi Mas Samsul mungkin saja beberapa teman-teman jurnalis itu sudah menjalankan Mm-mm, marwahnya, sudah mm-mm, menjalankan idealismenya dan juga kode etik yang telah mm-mm, diatur. Ada beberapa pihak yang mungkin memberikan tekanan. mm-mm, Ya, sebutlah, oke, saya kasih kamu uang segini, tolong terima. mm-mm. Jadi ada tekanan-tekanan atau bahkan mungkin ancaman seperti itu. Seperti apa menurut Mas Samsul menanggapinya? Ya, kalau kalau soal berbicara soal profesionalitas, Mhm. uang itu jangan sampai merubah apa jadi apa tugas seorang wartawan di situ. Mhm. Mhm. Kalau misalnya eh, dikasih apa nulis kasus misalkan terus Mhm. ada uangnya, ini kamu dikasih uang sekian, ini hentikan misalkan, ya tidak boleh, itu tidak boleh merubah, itu tidak boleh merubah itu. Kalau misalkan wartawan harus mengungkap kasus itu, sudah diungkap saja se apa sedetailnya, seterang benderang lah Mhm. itu. Karena tugas wartawan itu juga salah satunya adalah kontrol terhadap kebijakan publik.
Oke. Ya. Kita kembali ke kasus yang 150 juta itu. Mas Samsul, ini kan di keterangan atau berita acara resmi adalah untuk ganti rugi. Kemudian apa bahayanya bagi para insan pers ketika hal seperti ini tetap dilakukan? Ya, tentunya nama baik Mhm. dari seorang jurnalis. Oh, ternyata jurnalis di situ dipukul terus dikasih uang sudah selesai. Mhm. Itu aja. Bukan lagi jualan hasil karya tulisan ke publik, tapi mereka kalau kayak gini terjadi kejadian seperti ini, kita jualan apa ya? Ya, kita disakiti terus kemudian dikasih uang. Itu apa namanya? Jualan apa? Jualan diri gitu ya. Oke. Iya, Mhm, mhm. ya kayak gitu. Apalagi masih belum jelas penganiayaannya berimbas kepada misalkan mungkin Mm-mm. luka-luka atau lain-lain gitu. Hmm. Ya, Mas. Kalau soal penganiayaan itu kan Mhm. sudah ada visumnya, mungkin yang Oke. paling paham itu adalah penegak hukum Oke, Polres lah baik. seperti itu. Ya, ya. Oke, luar biasa sekali. Kemudian untuk masyarakat nih Mas, karena Mm-mm. kan kami atau kita-kita sebagai wartawan mungkin sudah mengerti pos-pos mana Mm-mm. saja, kode etiknya seperti apa. Tapi masyarakat masih banyak yang belum mengerti dan Mm. kebanyakan menilai langsung, oh ini Wartawan itu bodrek jelek. pasti tugasnya adalah minta-minta uang Mm-mm. dengan cara Mm-mm. mengancam. Ya, Mungkin seperti apa sih agar masyarakat bisa paham dan ya, dapat membedakan? ya untuk bagaimana masyarakat itu bisa tahu, mungkin ya mulai dari diri kita sendiri. Mhm. Jangan terima uang, gitu kan? Jangan terima uang dari hal-hal yang nulis kasus misalkan, Mhm. jangan terima itu. Hindari hal-hal seperti itu. Mencari uang dari dunia pers itu kan sebenarnya ada caranya. Mhm. Misalnya ada ADV misalkan di pemerintahan daerah atau eh, di apa namanya instansi-instansi yang lain misalkan bisa itu dilakukan karena dan itu sah dilakukan. Kita mengajukan proposal untuk apa instansi itu memasang advertorial di Mhm. kita Mhm. itu boleh dan sah, Mhm. tidak melarang tidak melanggar aturan di situ. Mhm, mhm, mhm. Ya memang sebenarnya itu ya Mas ya yang Ya. disayangkan ketika seorang wartawan sudah mengerti pakemnya dan batasan-batasannya, tapi masyarakat belum bisa Hmm. memahami bahwa Ya. oh ini adalah wartawan yang kita sebut bodrek Hmm. dan ini adalah wartawan yang benar-benar secara murni menjalankan Iya. tugasnya kayak gitu. Ya tidak bisa kita untuk oh saya bukan wartawan mutlak, tidak bisa mengerjakan, tapi dengan Betul. tindakan Mhm, nulis mhm, dengan mhm. dengan profesional, wawancara dengan profesional, itu aja dibuktikan Mhm. dengan cara itu. Lambat laun masyarakat sudah bisa mengerti Karena apa sih. Iya, wartawan bodrek ini cukup meresahkan juga ya Mas, mencoreng nama iya. baik kami-kami. Dan wartawan bodrek ini biasanya mereka hadir ketika saat-saat tertentu. Oke. Seperti ini, menjelang-jelang lebaran ini banyak yang berkeliaran. Malah justru teman-teman yang benar profesional itu malah tidak mau datang ke narasumber karena malu mereka sudah. Oke. Karena sudah ada yang mencoreng Iya, sebelumnya iya, ya Mas Syamsul ya. iya. Oke baik. Pertanyaan terakhir Mas Syamsul. Mm, Dari sudut pandang Mas Syamsul sebagai Ketua PWI Sumeneb, mm, ini apa yang atau sikap seperti apa yang seharusnya dikenakan kepada dua orang yang kemarin mengaku sebagai wartawan itu? Eh, saya memang tidak kenal kedua orang itu gitu ya. Saya tahunya mereka tergabung di salah satu organisasi profesi di Sumeneb. Mhm. Cuman kalau misalkan saya boleh ngomong bagaimana menyikapinya, saya pikir kita acukan saja mereka dan pasti masyarakat juga tahu siapa sih mereka dan masyarakat juga pasti mencari identitas mereka berdua yang sebenarnya siapa sih mereka itu pasti sudah. Kalau selagi mereka tidak apa tidak ke apa namanya berbuat salah pada kita Mhm. sebagai jurnalis yang ada di PWI, ya sudah biarkan aja dulu. Secara fisik misalnya, Mhm. kalau secara profesi dia sudah menyalahi Iya. berbuat salah pada kita, Mhm. 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 Betul, betul, ya. betul.
Dan pastinya secara otomatis mereka saat ini sudah mendapatkan sanksi Iya, sosial ya sanksi dari sosial. masyarakat ya, Iya, pandangan-pandangan masyarakat. Sayangnya sanksi sosial itu juga mengenai kami iya, jurnalis yang benar-benar iya itu. berjalan di alurnya, di jalan yang benar mungkin. Oke, untuk sesi terakhir kami ingin meminta closing statement dari Mas Syamsul. Ya, seorang jurnalis itu mempunyai tugas mulia. Jadi jangan sampai kita nodai dengan hal-hal yang sekiranya itu sangat menyakitkan masyarakat umum. Gitu aja. Oke, luar biasa sekali untuk PWI Talk kali ini sangat spesial ya, karena Ya, bersama dengan Ketua PWI Sumeneb langsung. Baik, Sobat PWI, itu tadi bincang-bincang lebih santai ya sekarang oke, juga oke. karena lesehan. Itulah tadi bincang-bincang santai kami bersama dengan Ketua PWI Mm, Kabupaten Sumeneb, Mas Syamsul. Terima kasih banyak, Mas Syamsul. Sama-sama. Jangan lupa teman-teman untuk terus saksikan video-video di channel PWI Sumeneb. Jangan lupa juga untuk share, like, dan komen, serta subscribe channel tersebut. Saya Natasha Wildan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.